Sampai sekarang, kalau kita buka media sosial, pasti masih sering banget lihat ribut-ribut soal ijazah Presiden Jokowi. Tapi, coba deh kita tarik nafas dulu dan lihat dari sisi yang lain. Kali ini, kita bakal geser dari perdebatan yang itu-itu aja, buat ngebahas apa sih warisan kepemimpinan beliau yang sebenarnya. Ya kan? Kita semua tahu soal asli atau enggaknya ijazah Pak Jokowi ini kayaknya nggak ada matinya. Isunya muncul lagi, bikin timeline kita panas terus. Tapi, kita perlu jujur sama diri sendiri deh. Emangnya ini isu yang paling penting? Dengan terus-terusan fokus ke ijazah, jangan-jangan kita malah jadi kelewatan hal-hal yang jauh lebih besar dan lebih fundamental, yang dampaknya langsung ke kita semua. Nah, disinilah inti pembahasan kita. Banyak yang bilang kalau perdebatan ijazah ini tuh ya ini, sebuah red herring. Gampangnya, ini tuh pengalihan isu yang sengaja dibikin buat bikin kita sibuk, biar kita nggak fokus mengkritik kebijakan-kebijakan yang beneran nentuin nasib negara. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dengan bedah kenapa isu ijazah ini cuma pengalihan. Terus kita masuk ke dagingnya, warisan di bidang ekonomi, hukum, dan demokrasi, sama kepemimpinan pas krisis. Yuk, kita mulai. Oke, jadi kenapa sih ngotot bahas ijazah ini malah jadi sebuah kesalahan? Ada 3 alasan utama kenapa isu ini jadi pengalih perhatian yang sangat-sangat efektif. Nah, di sini kita bisa lihat jebakan strategisnya. Pertama, mau ijazahnya gimana pun, faktanya nggak akan berubah. Pak Jokowi udah jadi presiden ke-7, dan semua kebijakannya udah kejadian. Kedua, anehnya, makin kita ributin, nama beliau justru makin jadi pusat perhatian politik. Dan yang paling penting nomor 3, isu ini jadi tameng yang ampuh banget buat mengalihkan kita dari kritik soal kebijakan yang lebih substansial. Itulah intinya red herring. Sekarang, ayo kita pindah ke pilar pertama warisan beliau, yaitu ekonomi. Sesuatu yang efeknya langsung terasa ke dompet kita semua. Ingat kan, di awal masa jabatannya, Presiden Jokowi datang dengan janji yang luar biasa ambisius. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal tembus 7%. Dan grafik ini nunjukin dengan jelas banget gimana jarak antara janji dan kenyataan. Realitanya, selama 10 tahun, pertumbuhan ekonomi kita rata-rata cuma di angka 5%. Bahkan, ini sedikit di bawah rata-rata pemerintahan sebelumnya. Kita tahu, pembangunan infrastruktur emang masif banget. Tapi, itu semua ada harganya. Buat ngebiayain proyek-proyek raksasa itu, rasio utang kita terhadap PDB melonjak. Dari sekitar 24% di akhir era SBY, jadi hampir 39%. Ini pertukaran yang sangat signifikan. Konsekuensinya apa? Ya langsung kerasa di anggaran negara kita. Biaya buat bayar bunga utang aja itu membengkak gila-gilaan. Porsinya, dari semua pendapatan negara naik lebih dari 2 kali lipat. Dari yang tadinya cuma 9%, sekarang jadi 20%. Biar gampang bayanginnya, gini deh, setiap Rp100.000 yang negara kumpulkan dari pajak kita, Rp20.000-nya itu langsung habis cuma buat bayar bunga utang. Bukan buat bangun sekolah, bukan buat rumah sakit, tapi buat bayar bunga. Ini beban yang serius banget. Oke, dari ekonomi, sekarang kita periksa bagian penting lainnya dari sebuah warisan kepemimpinan. Gimana kondisi institusi hukum dan demokrasi kita? Revisi UU KPK tahun 2019 itu nambahin satu lapisan birokrasi baru yang banyak dikritik. Bayangin, KPK mau nyadap, yang notabene senjata utamanya, sekarang harus minta izin dulu ke Dewan Pengawas. Prosesnya jadi lebih lambat. Dan ada potensi konflik kepentingan, karena anggota Dewan Pengawas itu dipilih langsung oleh Presiden. Terus, kita juga nggak bisa lupa jejak konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi. Ada putusan yang sangat krusial yang mengubah syarat pencalonan dan secara efektif membuka jalan buat putra presiden maju di pemilu. Yang bikin kontroversial, sidang ini dipimpin oleh Ketua MK yang punya hubungan keluarga langsung, yaitu adik ipar presiden. Dan ini bukan cuma opini publik loh. Majelis Kehormatan MK sendiri, setelah melakukan pemeriksaan, menyimpulkan bahwa proses itu adalah sebuah pelanggaran kode etik yang berat. Tegas sekali. Nah, semua isu kelembagaan tadi akhirnya kelihatan di angka. Indeks persepsi korupsi kita yang di era sebelumnya berhasil naik pesat, di era ini justru mandek. Nggak ada kemajuan. Di saat yang sama, kualitas demokrasi kita menurut The Economist juga tercatat mengalami penurunan. Sekarang kita pindah ke ujian yang sesungguhnya bagi seorang pemimpin, yaitu bagaimana pemerintah menangani krisis global. Disinilah biasanya karakter kepemimpinan yang asli itu terlihat. Kalau kita ingat lagi awal-awal pandemi, respons pemerintah itu banyak dikritik karena dianggap nggak fokus dan nggak berdasarkan sains.
Kelihatan banget prioritasnya ke ekonomi. Sampai ada diskon pariwisata besar-besaran pas virusnya mulai nyebar. Belum lagi ditambah pernyataan-pernyataan yang meremehkan. Seperti kita aman karena doa. Atau promosi obat yang belum teruji. Mungkin contoh paling ikonik soal komunikasi publik yang kacau ya ini, permainan kata antara mudik dan pulang kampung. Pemerintah ngotot bilang dua hal ini beda, padahal intinya sama aja. Hasilnya, kebingungan massal di tengah masyarakat yang lagi panik. Oke, jadi setelah kita lihat dari sisi ekonomi, hukum, dan kepemimpinan saat krisis, apa sih rangkuman dari warisan 10 tahun ini? Intinya begini, warisan seorang presiden itu nggak diukur dari selembar kertas ijazah. Tapi dari 3 pilar ini, beban ekonomi yang diwariskan, kondisi lembaga demokrasi yang ditinggalkan, dan bagaimana kepemimpinannya saat negara diuji krisis. Inilah isu-isu yang dampaknya nyata dan kita rasakan bersama. Nah, ini yang jadi pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan. Waktu kita melihat ke depan, seharusnya isu-isu substantif kayak gini yang jadi bahan diskusi kita, yang jadi pendidikan politik kita. Warisan seperti apa yang sebetulnya kita mau dari seorang pemimpin? Dan kriteria apa yang akan kita pakai untuk memilih mereka di masa depan? Coba deh dipikirin.